Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persepsi kesadaran dan perhatian 2, yaitu pendengaran. Dengan judul menurunnya kemampuan indera pendengaran yang mempengaruhi fokus dan perilaku seseorang akibat sering menggunakan earphone. Ini lagu nge-rap sepanjang masa yang keren banget, musiknya juga kenceng banget. Gila ini enak banget lagunya. Duh, ini kenceng banget musiknya. Nggak, tolong dong lo bilangin sama otak buat ngasih sinyal ke tangan untuk pelanin musiknya. Ini kalau nggak lama-lama, rambut yang ada di gue itu bakal rusak, terus nggak bisa ngirim sinyal ke otak buat denger lagi. Ya Clea, gue juga takut. Dan lo tau gak sih, itu tuh kayak kotor banget itunya headsetnya. Kan bisa infeksi gue jadinya. Belum lagi kalau misalnya paling parah bisa robek kenang telinga. Tak, tolong dong kirimin sinyal ke tangan buat kecilin volumenya. Tapi ini lagi enak banget nggak? Gue berasa lagi di konser. Tapi ntar kalau udah kena noise induced hearing loss, kita bakal nyesel tak. Ya tak, dan ini udah lebih dari 85 desibel. Kalau misalnya mau aman, volume di handphonenya 6-7 bar aja. Ya juga ya guys, aduh. Yaudah tangan tolong kecilin volumenya. Next. Indra merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus fisik. Indra terbagi menjadi 5, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Namun, pada bahasan kali ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap indra pendengaran saja, yaitu telinga. Telinga manusia merupakan panca indera yang menangkap dan merubah bunyi atau energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak sehingga dapat didengar, disadari, juga dimengerti. Proses pendengaran dihasilkan oleh getaran atmosfer dengan kecepatan dan volume berbeda yang ada di telinga. Gelombang suara masuk ke gendang telinga melalui daun telinga atau telinga luar, menyebabkan membran timpani bergetar. Getaran ini ditransmisikan ke tulang melalui malleus yang bersentuhan dengan membran. Getaran yang dihasilkan di setiap tulang akan menyebabkan getaran tersebut mengembang, yang kemudian diteruskan ke vena vestibular, ke getah bening di sekitarnya. Getaran limfatik perifer kembali ke endolimf dari koklea dan kemudian rangsangan dari organ kortikal ditransmisikan ke otak. Kemudian dalam proses pendengaran terjadi proses di mana suara yang diterima telinga ditransmisikan melalui tulang pendengaran. Kemudian suara yang dikirimkan ke syaraf yang dirangsang diteruskan ke otak. Jika terdapat serumen obstruktif di telinga, gangguan pendengaran konduktif dapat menghambat suara yang diterima dan menyebabkan gangguan pendengaran. Pada indera pendengaran, telinga yang berfungsi sebagai alat pendengar yaitu bagian tengah dan bagian luar berhubungan dengan transmisi ke bagian dalam telinga yang terdapat koklea. Membran timpani inilah yang memisahkan bagian tengah dan luar telinga, dan apabila terus-menerus terpapar suara bising, maka sel-sel rambut di dalam koklea akan mengalami kerusakan permanen yang mengakibatkan kondisi penurunan kemampuan mendengar. Selain itu, 140 dB adalah ambang batas atas pendengaran manusia. Artinya, pendengaran manusia hanya mampu menerima suara maksimal dengan intensitas 140 dB. Suara apapun di atas 140 dB dapat merusak telinga seketika. Contohnya seperti suara tembakan atau mesin pesawat jet. Maka dari itu, ketika kita sering menggunakan earphone dengan volume yang keras secara terus-menerus, itu sama saja kita mendengar mesin pesawat jet dengan suara di atas 140 dB.
Berdasarkan data WHO, World Health Organization, tahun 2007 secara global dinyatakan bahwasannya jumlah penderita gangguan pendengaran terbanyak berasal dari Asia Tenggara dengan persentase 4,21%, yang berarti 250 juta dari jumlah penduduk dunia. Fenomena ini terjadi pada tahun 2000. Selanjutnya, menurut Basner, pada tahun 2014 sebanyak 4,1% di dunia ini diperkirakan mengalami gangguan pendengaran tingkat sedang. Bahkan di Rusia mengalami peningkatan yang mencapai 13 juta penduduk. Tujuan dilakukannya mini riset ini yaitu untuk mengetahui potensi risiko gangguan pendengaran terhadap anak yang terlalu sering menggunakan earphone, terhadap psikologis dan perilakunya dalam berinteraksi. Pada mini riset ini juga kami menggunakan 3 teori. Yang pertama, teori auditory effect dan non-auditory effect. Yang kedua, teori halusinasi. Yang ketiga, teori persepsi pendengaran. Pada mini riset ini juga kami menggunakan 3 hipotesis, di mana masing-masing hipotesis terdapat HO dan juga HA. HO1, tidak ada hubungannya menggunakan earphone yang terlalu sering terhadap gangguan pendengaran yang berdampak pada interaksi sosial. HA1, terdapat adanya hubungan penggunaan earphone yang terlalu sering terhadap gangguan pendengaran yang berdampak pada interaksi sosial. HO2, tidak ada pengaruh signifikan dalam penggunaan earphone berlebihan terhadap indera pendengaran. HA2, terdapat pengaruh signifikan dalam penggunaan earphone berlebihan terhadap indera pendengaran. HO3, tidak ada dampak psikologis terhadap anak yang terlalu sering menggunakan earphone. HA3, terdapat dampak psikologis terhadap anak yang terlalu sering menggunakan earphone. Selanjutnya adalah metode. Yang diukur adalah intensitas pendengaran pada anak yang sering menggunakan earphone. Cara mengukurnya adalah dengan melakukan eksperimen dan studi kasus pada subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti merupakan seorang anak yang berusia 15 tahun. Dalam analisisnya, penulis menggunakan behavioral methods in cognitive neuroscience atau yang disebut dengan metode perilaku dalam ilmu syaraf kognitif, untuk menguji seberapa fokus subjek dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah ilustrasi kasus. Pengkajian dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021, yakni seorang remaja berusia 15 tahun yang mengalami gangguan pendengaran akibat menggunakan earphone atau headset. Setiap hari ia mendengarkan musik dan bermain video game menggunakan earphone atau headset tak kenal waktu, yang menyebabkan pendengarannya terganggu sehingga sulit untuk fokus pada sesuatu. Jadi terkesan kurang nyambung ketika diajak berkomunikasi. Serta tak jarang pula ia mengalami halusinasi-halusinasi pendengaran ringan seperti mendengar suara game atau mendengar seseorang memanggilnya padahal keadaan tengah hening. Namun ketika seseorang sedang benar-benar memanggilnya, ia tidak merespon apa-apa karena terkadang fokusnya hilang atau ngeblank, sehingga tidak sadar jika ada seseorang yang memanggilnya. Atau sebenarnya terdengar suara panggilan tersebut tetapi samar dan harus dipanggil berulang kali baru tersadar atau paham. Sehubung dengan dilakukannya pengujian terhadap fokus subjek dalam berinteraksi dengan orang lain, setelah dia menggunakan earphone selama 5 hari berturut-turut, penulis mendapatkan hasil berupa: yang pertama adalah adanya hubungan menggunakan earphone yang berlebihan terhadap gangguan pendengaran yang berdampak pada perilaku interaksi sosial. Yang kedua adalah terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan earphone yang berlebihan bagi indera pendengaran subjek. Yang ketiga adalah terdapat dampak psikologis terhadap anak yang sering menggunakan earphone.
Telinga adalah organ tubuh yang berperan penting pada proses pendengaran dan keseimbangan karena alat pendengaran dan alat keseimbangan terdapat di dalam telinga. Indera pendengaran dapat menyerap sebesar 20% informasi yang disampaikan dibanding dengan membaca yang hanya dapat menyerap informasi sebesar 10%. Pendengaran merupakan salah satu indera penting bagi manusia yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pendidikan. Kurangnya kemampuan pendengaran pada anak dapat menghambat perkembangan dan menimbulkan masalah dalam bahasa dan kemampuan berbicara. Pada gilirannya, hal itu dapat mempengaruhi prestasi akademik. Oleh karena itu, gangguan pendengaran perlu dideteksi sejak dini. Keluhan gangguan pendengaran merupakan keluhan gangguan secara subjektif tanpa mempertimbangkan aspek patologis yang secara medis dapat bersifat ringan hingga berat. Seperti telinga berdengung, sulit berkomunikasi, persepsi penurunan daya dengar yang dipengaruhi oleh usia, faktor lingkungan yang bising, serta masa atau durasi terpaparnya seseorang dengan kebisingan tersebut secara intens. Setelah melakukan pengamatan, dapat kami temukan fakta bahwa terdapat hubungan menggunakan earphone terhadap gangguan pendengaran yang berdampak pada perilaku interaksi sosial. Berkurangnya kemampuan dalam mendengar suara orang lain secara tidak langsung mengganggu interaksi sosial karena terhambatnya komunikasi sehingga pesan tidak dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan earphone bagi indera pendengaran. MRC Institute of Hearing Research mengemukakan bahwa setiap orang yang mendengarkan musik menggunakan earphone atau headset bisa menerima suara antara 95 hingga 105 desibel. Pada umumnya, suara yang dihasilkan manusia ketika berbicara hanya 60 desibel, yang ukuran itu tidak akan menurunkan kemampuan pendengaran. Kebisingan dengan intensitas yang lebih besar dari 85 desibel selama 8 jam per hari, minimal istirahat antara 3-7 hari. Akibat dari bising dengan intensitas tinggi akan mengalami penurunan daya dengar seseorang, bahkan bisa sampai merusak ujung syaraf. Studi saat ini menunjukkan hubungan prediktif antara keterampilan diskriminasi pendengaran yang kompleks dari nada, ritme, dan pengenalan digit in noise diotik, dan kesadaran fonemik dasar dan keterampilan berbicara pada pria muda dari status sosial ekonomi tinggi. Tindakan diskriminasi pitch, ritme, dan digit in noise berpotensi sebagai tindakan screening untuk keterlambatan dalam kesadaran fonemik dan kesulitan fonemik dan sebagai komponen program stimulasi. Adapun dampak fisiologis atau penurunan fungsi pendengaran seperti sakit kepala dan iritasi telinga, gangguan psikologis dan dampak psikologis yaitu susah tidur, mudah marah, mudah capek, serta gangguan komunikasi. Ada beberapa faktor risiko diketahui dapat memengaruhi gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Faktor tersebut termasuk usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat kebisingan, frekuensi, lama paparan per hari, dan jenis kebisingan. Akibat dari pendengaran yang terganggu kemudian memengaruhi perilakunya. Remaja usia 14 hingga 21 tahun menjadi rentan mengalami halusinasi yang tentunya beresiko tinggi mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan jiwa dan mental. Remaja mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan mood, dan substance abuse mencapai 20%. Halusinasi sendiri merupakan distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respons neurobiologis maladaptif yang sering muncul pada penderita gangguan jiwa dan memiliki kaitan erat dengan early psychosis akibat terjadinya perubahan orientasi realita yang ia rasakan. Stimulus yang sebetulnya tidak ada bahkan karena suatu hal traumatik yang pernah ia alami. Dampak yang muncul akibat gangguan halusinasi adalah hilangnya kontrol diri yang menyebabkan seseorang menjadi panik dan perilakunya dikendalikan oleh halusinasi. Penderita halusinasi dapat melakukan tindakan merusak lingkungan, mencelakai orang lain, bahkan melakukan bunuh diri, melakukan tindakan psikopatologi, psikopat, dan non-psikotik, cenderung kesulitan mencari pekerjaan, serta memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk mengalami kualitas hidup yang buruk. Oleh karena itu, penderita halusinasi harus segera ditangani secara tepat dengan cara pemberian tindakan asuhan keperawatan yang sesuai standar, supaya penderita halusinasi mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengontrol diri dan menurunkan gejala-gejala halusinasi.
Dengan menggunakan teknik kuasi eksperimen, Auditory Hallucination Symptom Management atau AHSM memiliki dampak yang positif serta efektif dalam memperbaiki dan mengurangi gejala halusinasi dan depresi. Seperti dengan lebih memonitor diri, mendistraksi suara halusinasi dengan beraktivitas, bercakap-cakap dengan orang lain, membaca, menonton televisi, video, atau film, menutup salah satu telinga, relaksasi seperti menarik napas dalam, relaksasi otot, dan terapi musik relaksasi. Teknik kuasi eksperimen lainnya adalah intervensi spiritual kepada penderita halusinasi dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan hasil mini riset kami yaitu masalah utama yang dialami remaja 15 tahun tersebut adalah gangguan pendengaran ringan seperti telinga yang berdengung serta halusinasi pendengaran akibat terlalu sering menggunakan earphone dengan suara yang keras, sehingga hal tersebut menyebabkan intensitas pendengarannya berkurang. Untuk memulihkan indera pendengarannya supaya dapat kembali stabil, remaja tersebut harus berhenti atau mengurangi penggunaan earphone serta menghindari kebisingan. Remaja tersebut juga harus melakukan terapi menggunakan teknik kuasi eksperimen dan auditory hallucination symptom management atau bisa disebut juga AHSM yang efektif dalam memperbaiki dan mengurangi gejala halusinasi seperti dengan lebih memonitor diri, mendistraksi suara halusinasi dengan beraktivitas, bercakap-cakap dengan orang lain, membaca, menonton televisi, film atau video, menutup salah satu telinga, melakukan relaksasi seperti menarik napas dalam-dalam, melakukan relaksasi otot, dan terapi musik relaksasi serta dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai salah satu intervensi spiritual yang dinilai positif untuk membuatnya lebih tenang. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.